Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masih tetap membicarakan tentang hal-hal seputar peristiwa Paskah. Di waktu-waktu yang lalu, termasuk kalau mungkin beberapa orang yang teman-teman kita di Facebook, media sosial, beberapa hari lalu kita posting rekaman video khotbah tahun lalu waktu saya memimpin di salah satu kampus. Saya menerangkan begini: kalau saudara membaca sejarah, membaca fakta-fakta sejarah, lalu saudara membanding-bandingkan dengan sejarah kekristenan, salah satu yang akan kita dapati adalah satu kenyataan bahwa semua pendiri agama di dunia ini yang pernah ada, mereka pada akhirnya mati dan dikuburkan. Semua pemimpin yang paling bergengsi, yang paling berpengaruh di dunia ini, para pemimpin yang paling memberi pengaruh pada pergerakan zaman dari waktu ke waktu, pada akhirnya mereka mati dan dikuburkan. Dan kubur mereka masih bisa ditemukan. Semua raja yang paling dihormati atau yang paling ditakuti, semua jenderal yang paling hebat dalam sejarah peradaban manusia, semuanya mati dan dikuburkan. Dan kubur mereka masih bisa ditemukan. Pemimpin agama mana misalnya yang mengalami sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus? Yesus adalah satu-satunya dalam sejarah. Dan yang tahu fakta ini bukan hanya orang-orang yang mengasihi Yesus, tapi bahkan orang-orang yang membenci Yesus juga tahu. Terlepas dari mereka tidak percaya, tapi mereka tahu. Itu yang dicatat oleh Alkitab. Yesuslah satu-satunya yang mati dikuburkan, tapi bangkit dari kubur. Di dalam perjanjian lama memang ada dua orang yang disebutkan tidak mengalami kematian, tidak dikuburkan, tapi langsung diangkat ke surga. Saudara tahu sama? Cuma dua. Yang pertama apa? Henok. Henok adalah orang pertama yang dicatat oleh Alkitab di dalam Kejadian pasal 5. Dia satu-satunya orang yang diangkat. Tapi sesudah itu masih ada orang kedua. Ya, orang pertama, meskipun dibanding dengan umur orang di zaman itu, dikatakan Henok adalah yang paling singkat umurnya di muka bumi dibandingkan dengan orang-orang di zaman itu. Lalu yang kedua adalah, saudara tahu siapa? Elia. Tidak ada lagi orang lain. Memang kematian kematian Musa menjadi sangat misterius. Kenapa dikatakan misterius? Karena dikatakan dia naik ke satu gunung dan orang hanya tahu dia sudah mati, tapi kuburnya tidak pernah ditemukan. Kita patut menduga kenapa kuburnya tidak ditemukan, dirahasiakan oleh Tuhan. Karena Musa memang menjadi satu pemimpin yang paling berpengaruh selama sejarah Israel dan sangat berbahaya. Misalnya, kalau orang tahu dia terkubur, bisa saja mereka kemudian akan menjadikan tempat itu sebagaimana agama-agama lain menjadikan satu tempat makam pemimpin mereka menjadi satu tempat yang sakral. Dan Tuhan tidak ingin umat Tuhan seperti itu, mensakralkan kubur. Karena itu juga saya pernah mengatakan begini:
Saudara-saudara yang mungkin pernah pergi bersiarah ke Israel, di sana sampai sekarang ada orang bilang, oh di sini kira-kira, semuanya pakai kira-kira. Di sini kira-kira tuh Yesus dikuburkan. Di sini kira-kira tuh Yesus dimakamkan. Tapi saya yakin itu sulit dipercaya. Bukan karena tempat itu tidak pernah ada, tapi saya meyakini Tuhan sengaja menghilangkan itu. Karena apa? Karena akan membuka bahaya baru. Orang bisa saja kemudian mengkultuskan tempat itu. Orang kemudian lebih menghormati tempat itu. Misalnya kubur Yesus. Orang lebih kagum terhadap kubur kosong itu dibandingkan dengan pribadi yang keluar dari kubur itu. Yesus tidak ingin orang-orang Kristen menaruh keyakinan, pengharapan, sukacita, imannya kepada kubur yang kosong itu. Karena itu kita juga pernah bilang, Pak guru-guru sekolah minggu, ada tuh lagu yang kalau orang nyanyi pasca-pasca mungkin biasa anak-anak suka saya nyanyi. Kubur kosong membuktikan apa? Dia hidup. Saya tidak tahu siapa yang mencipta lagu itu, tapi kalau kita pikirkan dengan lebih teliti, agak mengandung bahaya lagu itu. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Mana lebih bagus dengan begini? Yesus hidup dibuktikan salah satunya dengan kubur kosong. Jadi pusatnya adalah Yesus, bukan kubur. Karena begini, coba orang taruh kira misalnya tuh Alkitab. Kan waktu Maria perempuan-perempuan itu datang di kubur, memang benar orang langsung dapati kubur. Memang benar orang dapati kubur itu kosong. Benar kan? Tapi coba orang pikir, coba orang taruh kira, apakah setelah melihat kubur kosong, dorang langsung percaya bahwa Yesus bangkit? Nyanda. Kapan dorang tahu Yesus bangkit? Satu, waktu malaikat bilang. Yang kedua, Yesus sendiri bilang. Jadi bukan yang benar menurut saya, bukan kubur kosong membuktikan Yesus hidup, tapi yang benar Yesus hidup dibuktikan dengan salah satunya kubur kosong. Boleh juga sebenarnya itu, mari ikuti dengan penjelasan. Karena begini, bagaimana kalau seandainya dorang datang salah masuk di kubur? Kubur memang bukan itu Yesus dikubur. Kubur kosong. Oh pokoknya ada kubur kosong. So ini warna itu Yesus dikubur. Pokoknya kosong, percaya dia sebagai. Nyanda begitu kan Alkitab konsep. Alkitab tidak mengkonstruksi iman Kristen berdasarkan kubur kosong. Alkitab mengkonstruksi membangun iman Kristen berdasarkan pribadi yang keluar dari kubur itu. Amin. Sehingga saya juga pernah mengatakan begini. Seandainya Yesus Kristus tidak bangkit dari kubur, maka agama Kristen itu agama yang paling memalukan. Kenapa? Karena menaruh iman, menaruh pengharapan, menaruh sukacita, menaruh kegembiraan kepada pribadi Yesus Kristus yang ada di dalam kubur. Apa bedanya kekristenan dengan agama-agama lain kalau begitu? Kalau Yesus Kristus sama seperti junjungan agama-agama lain mati dan dikuburkan, apa istimewanya kekristenan? Apa yang membanggakan dari kekristenan? Bukankah benar orang bilang sama jo, kurang perbuatan yang menentukan? Dan karena itu saya katakan ulang, seandainya Yesus tidak dibangkitkan atau tidak bangkit dari kematian, maka agama Kristen itu agama yang tidak ada bedanya dengan agama-agama lain. Agama Kristen itu bahkan agama yang paling memalukan, agama yang paling dapat sayang. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang paling rapuh imannya, paling rapuh pengharapannya, paling rapuh sukacitanya. Karena apa? Menaruh iman, pengharapan dan sukacita kepada pribadi yang ada di dalam kubur. Tapi kebenarannya kita semua tahu, Yesus bangkit dari kematian. Sehingga di beberapa waktu yang lalu saya mengutip kata-kata Pak Pendeta Stephen Tong.
Saya sangat suka dengan kata-kata itu. Dia bilang begini, orang yang percaya kubur Yesus berisi, maka hatinya kosong. Tapi orang yang percaya kubur Yesus kosong, hatinya berisi. Kita ulangi. Orang yang percaya, siapapun dia, orang yang percaya kubur Yesus berisi, hatinya kosong. Tapi orang yang percaya kubur Yesus kosong, hatinya berisi. Berisi apa? Berisi iman, pengharapan, sukacita yang melimpah. Karena kita memiliki junjungan, memiliki pribadi yang dikagumi, memiliki pemimpin, bahkan memiliki sang juru selamat yang bukan berakhir di kubur, tapi bangkit dari kubur. Amin. Sehingga dengan kata lain, saya pernah mengatakan, agama Kristen adalah agama yang paling kokoh imannya. Agama Kristen adalah agama yang paling kokoh pengharapannya. Agama Kristen adalah agama yang paling kokoh sukacitanya. Karena semua itu diletakkan kepada pribadi yang agung yang keluar dari kubur. Haleluya, puji Tuhan untuk itu. Ini harus terus-menerus diingatkan. Sebab mungkin masih ada orang bertanya, apa pentingnya sih peristiwa kebangkitan? Justru kalau Yesus tidak bangkit, agama Kristen juga tidak penting. Agama Kristen boleh tidak ada di muka bumi ini, karena sama jadi agama-agama lain yang sudah ada dan atau mungkin ada. Tapi kenapa agama Kristen harus ada? Kita mengerti apa pentingnya, apa agungnya peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita akan selalu punya iman yang kokoh, pengharapan yang kokoh, sukacita yang kokoh. Amin. Karena kita tidak beriman, berharap, bersukacita, bergembira, menaruh kekaguman kepada pribadi yang berakhir di kubur, tapi kepada Dia yang keluar dari kubur. Siapa yang sama seperti Dia? Dan karena itu saya katakan tadi, betapa pentingnya Paskah ini bagi keberlangsungan kekristenan. Saya tidak habis pikir apa jadinya kekristenan. Apa jadinya orang-orang Kristen mengaku pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus, berlangsung selama berabad-abad di muka bumi. Tapi Yesus yang menjadi dasar dari semua ini ada di kubur. Karena itu kita harus terus membicarakan ini, merenung-renungkan ini. Sudah 2 minggu ini kita disodorkan dengan bacaan-bacaan sebagaimana telah diatur oleh si Wadudumi, membaca peristiwa-peristiwa terkait dengan fakta kebangkitan Yesus Kristus. Kita tidak hanya membaca itu sebagai semacam laporan peristiwa, tapi saya berharap kita membaca itu dan kemudian dengan pertolongan Tuhan kita boleh menarik pesan-pesan kehidupan bagi kita, bagi semua orang di sepanjang zaman di segala tempat. Minggu yang lalu kita mengingat, setelah Yesus bangkit, Yesusnya tidak langsung naik ke surga. Boleh buat kita pikir-pikir dengan akal yang dangkal kali ini. Yesus boleh saja naik ke surga tanpa misalnya memperlihatkan diri, menampakkan diri kepada murid-murid. Kan cukup malaikat. Cukup malaikat yang dia suruh. Malaikat bilang pada orang bahwa kita sudah bangkit. Percaya tidak percaya terserah. Sorry ya. Misalnya, bukan itu yang Yesus lakukan. Maka setelah Yesus bangkit, ada 3 hal besar, 3 hal penting yang Yesus lakukan paling kurang selama 40 hari. Yang pertama, setelah dia bangkit, dia berusaha meyakinkan atau membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar bangkit, supaya keyakinan mereka tentang kebangkitan bukan berdasarkan imajinasi,
bukan berdasarkan khayalan, bukan berdasarkan perkiraan-perkiraan, bukan berdasarkan ilusi, tapi keyakinan akan kebangkitan sungguh-sungguh berdasarkan fakta-fakta. Fakta yang mereka amati, fakta yang mereka alami, dan fakta yang mereka mengerti. Itu yang dibangun. Kita melihat. Yang kedua, selain berusaha membuktikan kepada murid-murid bahwa dia benar-benar bangkit, dan itu perlu 40 hari berulang-ulang. Dan yang tahu Yesus bangkit sekali lagi bukan cuma yang mencintai dia, tapi orang-orang justru terdapat di Alkitab yang pertama kali dia Yesus bangkit. Bukan dia murid, tapi dia musuh-musuh, bukan? Itu prajurit itu kan yang pertama dia, yang disuruh menjaga itu. Lalu orang yang disampaikan Pak imam-imam kepala, dan akhirnya imam-imam kepala yang putar balik itu juga kasih ajar orang putar balik sambil kenapa kasih sombong. Hati-hati itu orang juga, jangan menutup-nutupi kebenaran hanya karena sudah doi itu dulu. Yang bilang-bilang yang bilang-bilang bahwa Yesus bangkit. Bilang bahwa dia murid-murid dapat curi dia mayat waktu mati dari surga. Justru itu berbahaya. Dorang justru prajurit yang agak perkasa. Lalu seandainya dorang datang sono, fatal untuk bagi dorang. Mungkin mereka juga akan dihukum mati. Jadi bayangkan, kemarin sudah benar begitu. Mau sepintar apa tuh papan dusta-dusta? Enggak lengkap itu. Mau sepintar apa tuh papan dusta-dusta? Suatu saat akan terbongkar juga kalau tidak bertobat. Itu yang terjadi, bukan? Yang bilang-bilang bilang juga itu murid-murid tapi pancuri dia punya mayat waktu kamu datang sono. Justru di sini dia tercela. Maksudnya begini, satu ini bahaya. Yang kedua, kalau benar ngoni datang sono, dari mana ngoni tahu? Kita saja yang tidak paham hukum, coba kalau ada orang hukum, dia akan menganalisa perkara. Dia akan pikir begini analisis hukumnya. Jadi ngoni yakin dia punya murid yang dapat pancuri? Yes. Kapan? Waktu orang pasol. Sekarang putar. Dari mana ngoni tahu orang yang pancuri sementara ngoni pasol? Nah, dapat tahu ngoni putar balik. Nah ini saya bilang tadi, ya toh, orang yang memang Alkitab bongkar. Ini tuh kejahatan. Dan sahabat orang pemuka agama. Kalau sekarang kan sama dengan orang, ini yang dari dulu ini, yang dari dulu orang itu. Wah, bayangkan itu. Sebenarnya nggak mau dapat kan dia kecewa, tapi itulah. Saya bilang oke, kira mau pintar mau menutup itu kebenaran. Bahkan dibilang mereka mendapat sejumlah besar uang. Jadi sekarang lagi kita katakan Yesus berusaha membuktikan kebangkitannya dengan fakta-fakta. Belum lagi dari sudut pandang ilmiah, khususnya Lukas. Sudah tahu Lukas ini seorang dokter. Dokter itu identik dengan hal-hal yang ilmiah. Mungkin di dunia ini sedikit dokter yang percaya pada hal-hal yang supranatural. Dokter misalnya untuk mengobati satu penyakit, dia harus mendiagnosa dengan pendekatan-pendekatan keilmuan, pendekatan-pendekatan teknologi, pendekatan-pendekatan logis, pendekatan-pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Saudara pernah tidak datang di rumah sakit? Pasien masuk. Oke, ibu silahkan dulu. Ibu pengeluhan. Dokter kita ini dari tadi malam sakit. Dokter lagi. Kanker stadium 5. Ada begitu? Nggak ada. Dia mesti diagnosa. Dia mesti periksa. Dia mesti periksa lab. Dia mesti periksa lengkap. Harus mendapatkan informasi, rekaman
akurat, baru boleh dia simpulkan you sakit apa dan bagaimana menindakinya. Betul nggak? Begitu dokter. Dan hebatnya Lukas seorang dokter. Bagaimana dia berusaha membangun keyakinan terhadap fakta kebangkitan Yesus Kristus. Dia menceritakan dengan sangat hebat. Jadi orang lihat dari sisi, bayangkan dia dokter. Dia percaya pada kebangkitan Yesus Kristus. Tapi kepercayaan yang teguh itu dibangun dari mana? Dibangun dari penglihatan, dibangun dari pengalaman, dibangun dari pengertian. Terang lihat di sini dia tahapan-tahapan menuju pada keyakinan yang kokoh itu membutuhkan 3 hal tadi. Kita ulang lagi untuk ketiga kalinya. Penglihatan atau pengamatan, pengalaman. Kalau Yesus bilang melihat aku, lihat, amati, observasi. Dokter bilang kita observasi. Kita tidak cuma satu di observasi bahasa medik. Kita alami, kita sentuh, kita pegang. Memang yang bangkit itu bukan roh. Karena di Alkitab bahasa Yunani sebenarnya bukan hantu. Dia pakai kata pneuma yang berarti roh. Bukan roh. Bukan roh yang berdiri Yesus. Tapi betul-betul kita alami. Kita pegang dia ke tangan. Memang ada daging, memang ada darah. Memang dia dah makan tuh ikan. Kalau Alkitab Indonesia bilang ikan goreng, Alkitab Inggris bilang ikan bakar. Yang jelas bukan babi putar, ikan. Dia makan betul-betul. Meskipun tubuh kebangkitan itu sebenarnya juga tidak perlu lagi makan minum secara jasmani kan. Tapi lihatlah bagaimana kita melihat dari sisi ini usaha Yesus untuk meyakinkan mereka dengan pengamatan, observasi, dengan pengalaman, betul-betul telah diteliti, lalu dengan pengertian. Di mana waktu Yesus membuka pikiran mereka. Itu hal pertama yang berusaha dibangun oleh Yesus Kristus di sini. Sehingga dia berkali-kali, kalau orang mendapati di Alkitab, baru di hari itu, pagi-pagi dia bangkit sampai malam. Maaf kalau saya salah, tapi kita hitung-hitung paling kurang 5 kali. Hari itu saja 5 kali. Belum di hari-hari sesudah Paskah itu. Yesus menampakkan diri. Yang pertama, coba begini. Yang pertama, waktu Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Alkitab bilang begini kan, setelah perempuan-perempuan itu baku dapat dengan Yesus, dorang langsung bikin murid-murid kompi bilang, Yesus kubur so kosong, dia so bangkit, malaikat dah bilang dia bangkit, dan dorang esok aku dapat langsung dengan dia, dorang sopolok dia pe kaki, dorang solida. Meskipun waktu di ibadah pas beberapa hari lalu ada teman Yesus tanya, pendeta kenapa ada perbedaan informasi? Di satu Injil Matius bilang mereka menyembahnya, mereka memeluk kaki. Tapi kenapa di Injil Yohanes misalnya dikatakan begini? Waktu Maria melihat dia, Yesus berkata, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Siapa Yesus di satu pihak, yang benar mana? Dorang nak pegang itu Yesus atau dorang nak pegang? Siapa di lain pihak juga mereka memegang kakinya? Belum lagi di Lukas yang orang baca malam waktu orang kumpul itu, yang orang baca Lukas 24, Yesus bahkan bilang, lihatlah tanganku dan kakiku, rabalah aku. Jadi aneh, kenapa Yohanes mengatakan misalnya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jadi orang tanya, yang benar Yesus pernah pegang atau tidak pegang? Kita bilang, cara menerangkan begini. Contoh, kalau orang bilang satu anak, Dek, jangan pegang itu kertas. Itu karena dia pegang atau belum pegang? Dek, jangan coret ke dinding. Itu karena dia coret ke dinding atau belum? Jangan naik di kursi.
Itu karena dia sudah di kursi atau belum? So bilang jangan makan itu. Dia so makan atau belum? Jadi sekarang berdasarkan contoh-contoh tadi, Papa bilang jangan lompat-lompat di situ. Itu karena dia coba lompat atau belum? Ya kan? Sudah. Nah sekarang waktu Yesus bilang jangan engkau memegang aku. Iya tahu? Jadi orang mengharmoniskan bagaimana? Mengharmoniskan perbedaan-perbedaan ini begini. Yang benar, dorang sopi pegang tuh Yesus pe kaki, mungkin dorang senang melepas tuh Yesus pe kaki. Kok Yesus bilang, tak usah pegang. Alkitab sederhana terjemahkan, jangan engkau menahan aku. Maksudnya begini, tidak usah kok pegang lagi itu kita ya. Kita kan belum pergi. Kita kok masih di sini, masih ada 40 hari bersama-sama dengan. Karena begini, kalau Yesus dalam pengertian Yesus bilang, ini boleh pegang kita karena kita belum pergi. Satu, bertentangan dengan bagian-bagian Alkitab yang lain. Yang kedua, ini bisa membuat kita curiga. Yesus sempat naik turun surga. Dia bangkit, dia naik dulu, dia turun lagi 40 hari kemudian naik lagi. Ya, tidak mungkin bagi itu Alkitab. Dia cuma sekali mati, sekali bangkit, sekali naik ke surga, dan nanti sekali turun lagi. Jadi yang benar kira-kira mengharmoniskan begini. Dorang sok kancing baik-baik seolah-olah sondak mau lepas, mungkin karena sukacita, karena rindu, karena sayang, karena kagum. Ya sudah, tidak perlu pegang lagi itu. Kita kok belum pergi. Jangan engkau memegang aku. Maksudnya jangan engkau menahan aku sebab aku belum pergi. Kita kan belum pergi, masih di sini. Sudah menangkap maksud saya? Jadi sebenarnya yang benar, sebenarnya orang gak pegang. Yang benar orang gak pegang. Begitu cara mengharmoniskan. Jadi itu pertama, penampakan Yesus pertama pada Maria. Waktu orang pulang, orang bilang ke murid-murid. Ada 2 orang yang bereaksi. Alkitab bilang. Sudah baca bagian-bagian Alkitab. Yang bereaksi sama Petrus dan Yohanes. Langsung lari ke Petrus dan Yohanes dari kubur. Mari Yohanes kata begini. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus. Oh, dia maksud dia gua itu. Karena dia apa? Siapa Yohanes lebih cepat lari dari Petrus? Dia lebih muda. Yohanes lebih muda, dia lari lebih dulu. Dia sampai di kubur. Dia lebih dulu sampai. Tidak ada. Memang sih ini tuh kubur. Ada di mana ya? Tidak tahu. Sambil bingung, sambil stres, sambil nggak tahu di mana. Dia pulang. Sampai ke Petrus. Petrus juga bingung. Gimana? Marta Yohanes lebih dulu pulang. Saat itu Alkitab bilang, Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Ini kali kedua. Rugi juga tuh Yohanes terlalu cepat pulang. Dan Yesus sengaja menampakkan diri kepada Petrus. Karena apa? Kita tahu Petrus adalah orang yang selain Yudas, Petrus adalah orang yang jatuh lebih dalam dari murid-murid yang lain. Dan sangat mungkin atas peristiwa itu Yesus tahu Petrus adalah orang yang paling hancur hatinya dibanding murid-murid yang lain. Karena itu Yesus tahu orang yang paling harus segera dipulihkan adalah Petrus. Orang-orang yang sekalipun telah jatuh di titik terdalam dalam dosanya, tapi kalau dengan hancur hati mau kembali kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Tuhan tidak pernah menghina orang-orang berdosa yang mau kembali kepada Tuhan. Betapapun dalamnya telah engkau jatuh di dalam dosa, tapi kalau dengan hati hancur engkau kembali kepada Tuhan. Saya pernah mengingat kata-kata pendeta Stephen Tong yang begini. Semua arsitek terbaik di dunia ini membangun gedung-gedung megah dari bahan-bahan bermutu tinggi. Hanya Allah yang membangun kerajaannya dari hati yang hancur dan mau bertobat. Amin.
Petrus mendapat istimewa. Dia hancur hati karena mengkhianati gurunya. Tapi dia ingin kembali. Dia kembali dan Tuhan terima ulang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada murid-murid yang tidak bilang sapa DP nama, waktu perjalanan ke Emmaus, itu orang itu ketiga. Lalu yang keempat, peristiwa malam ini. Peristiwa malam ini, waktu terang sementara baca malam-malam 4 kali. Maaf, saya bilang 1 hari. Sebenarnya nanti kote hari ke-8, karena waktu Yesus datang di sini, itu orang bacaan minggu ini cuma 10 murid. Alkitab bilang 1 orang yang tidak ada di situ. Siapa dia? Sahabat tunda ada waktu Yesus pertama kali datang ke murid-murid, Maria tunda ada. Tapi 8 hari kemudian dia ada ke Yesus datang. Ada satu yang tidak ada. Siapa dia? Siapa dia? Ada 1 murid yang waktu Yesus malam-malam datang dalam bacaan ini, dia tidak ada di situ. Bahkan sampai berapa hari kemudian dia bilang, tetap aja dulu dia nama. Rugi ngono. Yesus so bangkit. Kita tidak percaya. Sebelum kita lihat, tidak percaya. Kita tahu yang bersalah. Sama dia. Nah, nanti bilang itu. Terus teliti. Thomas 8 hari kemudian dia sudah situ. Oh, Yesus datang. Itu kali kelima. Tapi sesudah itu Alkitab bilang yang ulang menampakkan itu. Orang belajar apa di sini? Yesus datang di sini. Nah, ada tuh Thomas. Itulah kerugian orang-orang yang menyandang datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan betapa Tuhan menghargai persekutuan orang-orang yang datang dengan Tuhan. Amin. Yang datang dia akan banyak kerugian. Karena puji Tuhan aja minggu berikutnya dia datang. Dia menikmati berkat surgawi, melihat fakta yang paling penting dalam sejarah Yesus bangkit. Jadi kita bilang, terang mari tidak usah baca ini saja sebagai fakta sejarah. Tadi menarik pesan-pesan kehidupan. Supaya terang membaca ini juga tetap hidup pesannya sampai selama-lamanya. Yesus datang. Orang juga kaya. Alkitab kalau di Yohanes bilang hari itu malam. Di sini tidak bilang malam, tapi Yohanes bilang malam. Dorang sementara kunci pintu. Karena apa? Yohanes bilang mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus masuk. Tubuh Yesus yang bangkit ini adalah tubuh kemuliaan yang tidak bisa lagi dikurung. Untuk kedua kalinya dia membuktikan dia tidak bisa dikurung. Pertama, kubur tidak bisa mengurungnya. Maut tidak bisa mengekangnya. Kuasa kubur tidak bisa menghentikannya. Sekarang dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sementara bila mereka bercakap-cakap tentang itu, baca cerita apa? Yang orang bicarakan pasti fakta kebangkitan Yesus Kristus, atau mungkin kegelisahan. Tiba-tiba Yesus datang. Tidak lewat pintu, tidak lewat jendela, tapi tiba-tiba ada di situ. Tubuh kemuliaannya adalah tubuh yang menembus diri. Tuhan tahu di mana murid-muridnya berada. Tuhan bisa muncul secara tiba-tiba. Harusnya ini memberi pelajaran berharga. Mari kita takut berbuat dosa. Di mana saja, termasuk di tempat-tempat gelap. Ayat ini bilang, ingat, Yesus bisa datang secara tiba-tiba. Jangan kira kita bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan kira ada satu ruang di muka bumi ini di mana Tuhan tidak bisa hadir. Dalam bahasa kontemporer ada istilah Allah itu omnipresent, maha hadir. Tiba-tiba dia ada di situ. Kaget juga orang. Alkitab bilang mereka menyangka mereka melihat hantu. Padahal kalau baca di Alkitab bahasa Yunani bukan hantu. Sebenarnya dia pakai kata pneuma yang berarti roh. Jadi orang kira dia lihat roh yang mirip Yesus. Harusnya waktu orang lihat dong salah mengerti Yesus kalau cuma pikir sama dengan orang popo-popo mungkin Yesus ditampil. Kita sudah datang undang warna.
betapa sabarnya Yesus terhadap kelemahan-kelemahan, terhadap keterbatasan-keterbatasan murid-murid. Dia berusaha dengan sabar meyakinkan mereka. Mengapa timbul keraguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Sudah soal lihatlah tanganku. Saya pernah membaca satu khotbah yang menarik sekali untuk dipikirkan. Bilang begini, di dunia ini ada 3 tangan yang paling berpengaruh. Pertama, tangan Lenin. Saudara tahu Lenin? Dia seorang pendiri Partai Komunis di Rusia. Dan kemudian dia juga menjadi Presiden Rusia pada 1917 sampai 1924. Dia menjadi pemimpin revolusi yang paling mempengaruhi Rusia, Vladimir Lenin, yang sekarang Vladimir Putin. Vladimir Lenin. Tapi ada yang menarik. Saudara boleh lihat di Google, marjang dulu sekarang, nanti sebentar. Biasanya kalau orang Kristen mati itu tangan bagaimana? Begini. Kalau orang saudara-saudara yang Muslim mati, kalau di film-film bagaimana? Kalau orang begini, kalau orang begini mana kan? Mari coba lihat di Google. Tangan Lenin waktu dia mati, dia tidak dari kaca. Semua orang boleh lihat tangan Lenin aneh. Tangannya terkepal waktu mati. Sengaja dikepalkan. Kalau penasaran boleh sambil tahu sambil cari juga. Tangan Lenin yang terkepal. So dalam peti, nyandak sewa gini. Marah bagin DP tangan. Tangan ini adalah simbol dari tangan yang boleh melakukan apa saja untuk mencapai tujuan. Apa boleh buat jika itu juga kekerasan. Inilah tangan yang paling mempengaruhi dunia. Tangan Lenin. Matilah tangan yang terkepal. Mengajarkan lakukan apa saja untuk mencapai tujuan. Dia memang telah melakukan apa saja. Revolusi Rusia menjadi satu negara yang ditakuti karena ada orang-orang juga seperti Lenin. Dia mengajarkan lakukan apa saja. Kekerasan juga boleh. Tapi apakah kekristenan mengajarkan itu? Tidak. Itu tangan pertama. Tangan yang kedua yang mempengaruhi dunia adalah tangan Buddha. Katanya, saya juga belum pernah pergi. Katanya di Bangkok ada patung Buddha yang tangannya terbuka, tapi antara jari satu dengan jari yang lain ada selaput bebek yang mengajarkan bahwa tangan Buddha itu menawarkan cinta kasih, menawarkan perdamaian. Berbanding terbalik dengan Lenin. Tangan Buddha menawarkan cinta kasih. Tangan Lenin terkepal. Tangan Buddha menawarkan cinta kasih. Tangan yang ketiga, tangan Yesus yang berlubang batu. Tangan itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Tangan Yesus tidak pernah mengajarkan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan tangan itu juga bukan hanya mengajarkan cinta kasih, tapi tangan yang berlubang batu itu adalah tangan yang menyelamatkan Anda dan saya. Amin. Yesus bilang, lihatlah tangannya. Apakah sampai sekarang kata-kata ini akan terus menghidupkan pengharapan kita? Lihatlah tangannya. Tangan yang berlubang paku, Yesus bilang. Tangan yang telah menyelamatkan engkau. Tangan yang pernah memperdamaikan engkau dengan Allah. Tangan yang telah menanggung penderitaan. Tangan yang telah menanggung kutuk. Tangan yang telah meluputkan engkau dari maut. Tangan yang telah mengubah dunia.
tangan yang telah mempengaruhi dunia, tangan Yesus. Lihatlah tangannya. Kita tidak memandang kepada tangan Lenin yang terkepal. Kita tidak memandang kepada tangan muda yang sekedar menawarkan cinta kasih. Tapi Tuhan mau sepanjang hidup kita. Yesus bilang, lihatlah tanganmu, tangan yang berlubang batu. Lihatlah kakiku. Ini tidak sekedar bilang, ya tapi kaki. Lihatlah tanganmu, lihatlah kaki. Kaki yang menuntun engkau kepada kebenaran. Kaki yang tidak mungkin menyesatkan engkau. Kaki yang akan selalu mengarahkan engkau. Kaki yang tidak akan membawa engkau pada binasa. Ikutlah Yesus. Mungkin selama kita dalam perjalanan mengiring Yesus, mengikuti jejak-jejaknya, mungkin kita akan mengalami juga kesusahan-kesusahan. Ada seorang pendeta penulis buku namanya John Stott. Dia pernah bilang suatu kalimat begini, saya berusaha menghafal kata-kata yang hebat-hebat dari orang-orang yang hebat-hebat dan karena mereka mencintai Tuhan. John Stott pernah bilang begini, mungkin kenapa engkau belum terlalu banyak menderita di dunia ini? Mungkin karena engkau belum menjadi seperti Yesus. Sebab semakin engkau meniru Kristus, maka semakin dunia memperlakukanmu sebagaimana dunia memperlakukan Kristus. Kita ulang kata-kata itu. Semakin engkau meniru Kristus, maka semakin dunia akan memperlakukanmu sebagaimana dunia memperlakukan Kristus. Tapi Yesus bilang, lihat tanganku, lihat kakiku. Rabalah aku, touch me. Ini soal hubungan intim dengan Dia yang Dia mau. Dia datang bukan untuk balas dendam, tapi Dia datang untuk memulihkan relasi. Amin. Bukankah kalau orang renungkan ini betapa indah, dan mungkin juga kalau suara tidak dibatasi waktu, saya juga mungkin sulit berhenti. Kita menemukan kekaguman, keindahan dari firman. Yesus berusaha meyakinkan mereka, meneguhkan keyakinan mereka dengan fakta-fakta. Lihat tanganku, lihat kaki, raba aku bukan roh yang tidak punya tulang, tidak punya daging. Aku sendirilah. Tapi cukup. Yesus berusaha dengan sabar. Harusnya saja begitu kok tidak sabar. Tampilin juga sana. So lihat, so raba juga tidak percaya. Tampilin juga sana. Yesus tahu orang belum percaya. Yesus tahu orang masih terus menerus dibimbing. Ada makanan apa? Ya kasihan Tuhan, apa terus cuma ada ikan goreng, nggak ada bayi putar. Malah ada orang waktu itu belum makan bayi. Nanti sesudah Yesus naik ke surga kan, peristiwa Petrus belum makan terus sekali. Makanya ikan goreng. Saya membaca satu kalimat yang saya sangat suka. Baru saja kemarin dulu kita baca dari Matthew Henry atau siapa ya? Mungkin Matthew Henry. Yesus pernah makan makanan yang dimakan oleh murid-muridnya. Karena suatu saat murid-muridnya akan makan dengan Dia di sorga, dengan makanan yang disediakan oleh Dia. Yesus pernah makan makanan yang disediakan oleh murid-muridnya. Apapun itu, cuma ikan goreng letak orang teman dia. Suatu saat orang-orang yang tetap mengikut Dia
akan makan dan minum bersama dia di surga dengan makanan yang disediakan oleh Kristus. Amin. Bagus kata-kata itu. Apa perlu Yesus mau makan lagi? Tubuh kebangkitannya tidak perlu makan jasmani, tidak perlu makan rohani. Sekarang tubuhnya tubuh kemuliaan. Tapi betapa rendah hatinya dia untuk meyakinkan mereka, dia tetap merendah. Setelah dia berhasil, dia tidak serta-merta datang untuk balas dendam, tapi tetap dengan rendah hati. Mencari orang-orang yang telah gagal itu. Berapa banyak orang di zaman ini setelah berhasil melupakan orang-orang yang bahkan pernah membantu dia. Yesus menjadi teladan. Setelah dia berhasil mengerjakan sebuah misi yang diberikan Bapa, dia tidak jadi tinggi hati, tidak sombong. Dia tetap datang cari, selalu memberi pelajaran berharga bagi kita. Yang kedua, selain dia berusaha meyakinkan mereka, meneguhkan keyakinan mereka dengan fakta-fakta, yang kedua yang saya katakan tadi apa? Ternyata ini tidak cukup. Ada satu hal penting yang Yesus mesti bikin, dan dia sudah bikin. Apa? Memberikan pengertian yang utuh terhadap nubuatan perjanjian lama dan penggenapan nubuat itu di dalam Kristus. Karena itu Alkitab bilang, lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa yang dicatat dalam Taurat Musa, yang dicatat dalam kitab Nabi-Nabi, dan yang dicatat dalam kitab Mazmur. Memang umumnya perjanjian lama dibagi begitu kan, teman-teman sarjana teologi. Kitab Musa, kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Mazmur itu bukan cuma Mazmur yang 150. Jadi sampai di sini orang tahu Yesus buka dia rahasia. Ngoni tahu enggak, selama ini seluruh perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi, sebenarnya kitalah yang menjadi inti berita. Jadi jangan kira berita tentang Yesus itu baru dimulai oleh Matius. Sudah dimulai sejak Kejadian, dan semua nubuatan tentang Yesus bilang sekarang sudah digenapi. Selama ini Yesus ajar. Tapi ada satu yang mengejutkan di sini. Yesus sekarang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Nah, orang belajar satu hal di sini. Saudara, sangat mungkin juga orang mungkin baca sampai jungkir balik sampai salto baca Alkitab tidak mengerti. Sangat mungkin satu yang orang belum minta. Apa itu? Tuhan buka pikiran. Kalau Tuhan tidak buka pikiran, ya memang karena itu kenapa ada orang-orang pincarnya minta ampun. Termasuk kalau saudara pernah menonton YouTube, ada seorang pendebat Muslim paling berpengaruh di dunia, Zakir Naik. Aduh, dia penguasaan terhadap ayat-ayat, teks-teks, informasi-informasi tentang Alkitab kaya melimpah. Tapi kenapa kok dia tetap menentang? Kenapa dia tidak pernah mengerti setuntas-tuntasnya dan tidak pernah percaya kepada Kristus? Saya yakin satu hal, ini ayat bongkar. Tuhan tidak buka dia pikiran. Biar saja dia tetap seperti itu. Meskipun orang berharap satu hal, dia jadi sama dengan Paulus, menentang perintah, tapi terima Yesus juga pada akhirnya, kan? Karena itu orang terus berdoa, Tuhan buka pikiran, buka pikiranku tentang firman. Itu hal kedua yang Yesus bikin. Dan dia berulang-ulang melakukan itu selama 40 hari, membuka pengertian tentang apa yang terjadi di perjanjian lama yang dicatat itu. Sehingga salah satu dampaknya kalau nanti di hari Pentakosta orang lihat, waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, justru Yesus waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, hari ke-50, sudah tahu Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang dia terangkan apa? Perjanjian lama yang membicarakan tentang Yesus. Khotbah Petrus di hari Pentakosta bukan tentang Roh Kudus, tapi tentang Kristus. Karena bukan Roh Kudus yang menjadi berita utama. Roh Kudus menolong gereja supaya mengutamakan pemberitaan tentang Kristus. Amin. Yesus buka sekarang dalam pikiran. Karena ini menjadi penting untuk hal ketiga terakhir. Apa yang Yesus bikin setelah dia bangkit? Memantapkan
atau katakanlah memberikan persiapan-persiapan akhir kepada murid-murid untuk mengerjakan misi paling penting, misi paling besar bagi murid-murid, yaitu apa? Memberitakan Injil. Karena itu di ayat-ayat terakhir Yesus bilang. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yesus mempersiapkan mereka selama 40 hari. Betapa pentingnya ini. Mempersiapkan mereka untuk pergi ke seluruhnya, memberitakan Injil, menyerukan pertobatan, menyerukan pengampunan. Karena itu gereja tidak boleh berhenti untuk menegur dosa, sekaligus memanggil orang untuk bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kadang-kadang jemaat bilang, kenapa ini pendeta terlalu keras? Saudara, saya lagi-lagi mengutip Pak Tom bilang, harusnya jemaat bersyukur kalau masih ada hamba-hamba Tuhan yang berani menegur dosa, berani mengecam dosa. Tapi tidak hanya menegur, mengecam, panggil orang untuk bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara lihat, bermula dari keraguan, berakhir pada keyakinan. Setelah itu apa yang terjadi? Bahkan murid-murid ini berani mati demi Injil, berani mati demi berita ini. Mereka pergi. Dulu mereka ragu, mereka takut. Tapi setelah Yesus melakukan dua hal tadi, hal ketiga, Dia mempersiapkan mereka untuk pergi, beritakan Injil, beritakan tentang pertobatan, teguran-teguran terhadap dosa. Jangan karena faktor rasa begitu, lalu akhirnya gereja, mimbar-mimbar gereja tidak lagi dipakai untuk mengecam dosa. Saudara tidak boleh marah kalau masih ada hamba Tuhan, entah diaken, entah penatua, entah pendeta-pendeta menegur dosa. Karena itu memang tugas kami dan sebenarnya tugas kita semua. Karena itulah berita penting, itulah misi besar yang Tuhan berikan kepada gereja. Tapi ada satu hal yang Yesus bilang, saudara, masa berakal. Saudara, mungkin ada yang sambil menikmati, mari kita sambil bicara sambil wakil. Itu tanda persiapan habis kita mau bilang ini. Satu hal lagi yang Yesus ingatkan. Mulai dari mana tuh penginjilan? Mulai dari Yerusalem. Siapa mulai dari Yerusalem? Yerusalem itu menjadi tempat yang dimana Yesus disalah mengerti. Yerusalem menjadi tempat di mana Yesus ditolak. Yerusalem menjadi tempat di mana Yesus dieksekusi mati. Yerusalem menjadi tempat di mana Yesus mengalami penolakan terbesar. Tapi di tempat itu Yesus bilang Injil harus dimulai. Bukan pergi di tempat-tempat yang enak, harus dimulai dari situ. Sekaligus ini Yesus sedang memberi pesan. Kita bangkit bukan formulas dendam. Kita bangkit memang untuk memberi pengampunan. Dibilang pada orang, memang orang dah hina, memang orang dah tolak, memang orang dah aniaya, memang orang yang eksekusi mati kita. Marwan, tetapi bilang pada orang, kita mengasihi seluruh dunia dengan kasih yang kekal. Beritakan, di luar aku tidak mungkin ada keselamatan. Di tempat di mana Yesus paling disalah mengerti, di tempat di mana Yesus ditolak, di mana tempat Yesus yang paling tidak dihargai, justru dari situ penginjilan harus dimulai. Para rasul tidak boleh cari-cari tempat yang enak, zona nyaman. Harus dimulai dari situ. Karena orang yang paling tahu di perjanjian lama, orang yang paling banyak lihat Yesus di pengajaran dan lihat Yesus di mujizat-mujizat, Yesus mereka so kenal, dan karena itu setelah bangkit, orang juga yang mesti pertama dengar. Terserah orang mau percaya atau nyanda, bilang saja. Nah ini tuh kunci penginjilan. Penginjilan bukan memaksa orang untuk mengikut Kristus. Penginjilan adalah pemberitaan tentang cinta kasih, bahwa keselamatan, pengampunan dosa hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin. Itulah penginjilan.
penginjilan. Penginjilan tidak boleh paksa, apalagi ancam. Tidak boleh. Penginjilan adalah pemberitaan dengan cinta kasih. Sehingga penginjilan bukan beban, tapi penginjilan adalah anugerah Tuhan bagi gereja. Mar satu lagi terakhir Yesus bilang, Mar, ngoni tunggu di sini sampai ngoni menerima kuasa dari tempat ini. Itu bicara tentang apa? Itu yang akan terjadi di 50 hari kemudian, hari Pentakosta. Mereka akan menjalankan tugas rohani. Karena itu mereka perlu kekuatan rohani. Penginjilan adalah tugas rohani, dan Roh Kudus harus dicurahkan untuk memberi kekuatan secara rohani. Tugas-tugas rohani, pekerjaan-pekerjaan rohani membutuhkan kekuatan rohani. Dan itu semua yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jika masih ada kesempatan, jika masih ada puji-pujian yang dipersiapkan, di kesempatan